Oke teman-teman, kita sudah coba mesin ini, kita uji ketangguhannya. Ternyata setelah kita gunakan untuk menggerinda dengan mata gerinda asah, ternyata tenaganya oke. Saya suka tenaganya. Ada satu lagi rasa penasaran saya terhadap gerinda ini, yang di awal saya ingin tahu ketangguhannya dan saya suka, dan kemudian saya ingin tahu isi di dalamnya. Oke, kita langsung saja. Saya ingin bongkar semua, nanti kita lihat kekurangan dan kelebihan apa saja yang ada di dalam gerinda ini. Sama ya, kita buka dulu bagian belakangnya. Oke, nah ini bentuknya ya. Ini kabelnya, saya penasaran dengan kabelnya. Kalau kabelnya diameternya memang kalau kita lihat tergolong kecil ya, menurut saya ini kabelnya kecil. Kemarin waktu kita ngetes gerinda itu kita ukur, saya melihat videonya itu untuk start awalnya ini sampai dengan 4 ampere ya. Jadi kalau kita hitung start awalnya itu sampai 800 lebih wattnya untuk start awal, dan tegangan daya tanpa beban itu sekitar 2 ampere, sekitar 400 watt ya. Dan saat kita bekerja itu sampai dengan 738 watt kalau saya ukur. Tapi itu versi saya, teman-teman boleh cek sendiri lagi ya. Tapi intinya kalau kita lihat data di sini 670 watt itu saya rasa pemakaian untuk memotong besi mungkin wattnya segini. Tapi untuk menggerinda, mengasah besi itu bisa sampai 700 watt lebih ya. Bahkan waktu saya tes menekan dengan kuat, memang RPM-nya turun, terasa turun, dan saya lihat ampernya itu sampai 4 ampere juga. Saat saya tekan gerinda dalam posisi lurus itu, saya tekan RPM-nya memang turun, dan saya lihat videonya itu ampernya sampai 4 ampere. Saya kaget itu, dan mesin masih, walaupun RPM turun, dia masih nendang, masih ada tenaga untuk menggerinda. Tapi saat saya menggerinda dengan 15 derajat matanya itu baru wattnya ya paling sekitar 700-an. Oke, kita lanjut lagi. Arangnya coba kita lihat. Arangnya sama dengan JWS 6100 ya. Arangnya sama. Satu lagi yang saya suka setelah saya bongkar bagian belakang ini, yaitu kabel dari stator. Nah, ini teman-teman, kabel dari stator ini. Nah, ini salah satunya, ada 4 kabel ya. Ini ketiga, dan ini 4. Ini dia dari gulungan stator di dalam, untuk keluarnya dia menggunakan kabel. Dan kabel ini tebal ya, kulitnya tebal, tapi diameter kawatnya itu di dalam standar. Cuma kelebihan kenapa dipakai dengan kabel dengan isolator tebal ini, kelebihannya untuk meminimkan getaran. Karena kalau merek Bosch yang sering kita alami masalah itu sering terjadi putus di pangkal sini ya, di pangkal ini. Nah, seperti saya buka ini ya.
Kalau produk Bosch dia nggak pakai kabelnya nggak ada isolatornya, jadi kawat dari gulungan itu langsung dikeluarkan kawat lapisan enamelnya itu langsung ke soket ini. Jadi saat gerinda bergetar itu kadang dia putusnya di sini di pangkalnya. Tapi kalau dengan ada isolator kabel hitam isolator ini, saya rasa untuk mengurangi getaran ini cukup aman ya. Mudah-mudahan dengan teknik seperti ini akan jarang putus di pangkal sini. 8 ampere ya di tegangan 250. Ya 8 ampere. Jadi switchnya ini ampernya cukup besar, 8 ampere. Insya Allah awet ya. Saya buka bagian depannya. Oke. Kalau dilihat dari sisi gigi kecilnya, ini sisinya mereng teman-teman ya. Kalau Bosch setahu saya bawaannya itu lurus-lurus giginya. Oke teman-teman, nah di angker ini setelah saya lihat menurut saya kurang. Kenapa? Ada rongga yang masih besar di sela-sela ini, setiap ruangan di gulungannya ini. Jadi kalau kita intip dari sini itu tembus ke belakang sini ya, berarti ada ruang. Jadi kalau alangkah lebih bagus lagi, mungkin diameter kawatnya diperbesar. Kalau sekarang mungkin ini pakai kawat 0,30 ya, 0,30 mm. Mungkin kalau dipakai 0,35 ini lebih ngisi tenaganya, lebih oke lagi, itu menurut saya. Tapi yang saya herankan saat saya menghajarnya kemarin saat saya tes kemarin itu memang saya rasakan tenaganya masih nendang gitu. Walaupun angkernya seperti ini, saya nggak nyangka teman-teman ya. Nah, saya nggak nyangka ini, walaupun saya kira lebih tebal diisi dalamnya, ternyata seperti ini. Tapi nanti kita coba analisa lagi. Menurut saya kenapa dari bawaannya ini menggunakan diameter yang kecil ya. Ini bearing belakangnya nomornya 607 standar, Bosch juga pakai ini. Karet bearingnya juga standar, sama Bosch juga pakai ukuran ini. Tapi kalau bearing di depan biasanya 608. Tetap bagian ini ada mangkoknya kita lihat. Oke, mangkok kipasnya. Ini lagi bagian statornya. Kalau menurut saya pribadi, statornya model sama-sama Bosch, merek Bosch ya. Cuma serlaknya tidak dilapisin. Kita tahu sering sekali angker untuk gerinda itu sering rusak di sini, karena itu kesalahan dari pemakai ya, bukan dari alat. Maksudnya begini, saat teman-teman baru mematikan mesin, kebiasaan kita saat kita matikan mesin, kita langsung taruh di lantai atau di tanah. Dan saat RPM masih berputar, biasanya kotoran akan masuk di sela-sela udara sini, karena posisinya kita taruh di lantai atau di bawah di atas tanah. Saat RPM-nya masih menyala tinggi, dia akan mengisap udara, dan terkadang masuk pasir di sini, masuk ke dalam dan diputar oleh karena posisinya di sini. Nah, ini ya, posisinya di sini. Jadi mangkok ini, jadi semua udara yang masuk dari belakang itu harus lewat lubang ini. Harus lewat lubang ini, dan lubang ini posisinya pas dekat gulungan
bagian atas. Nah, dekat sini. Jadi sering sekali pasir yang masuk ke sini diputar di sini baru dikeluarkan. Jadi untuk gerinda tangan saya sering mengalami kasus luka-luka di bagian wilayah ini. Jadi kalau saya intip ruangnya ada, jadi starter ini lebih baik di ini serlaknya cukup tebal teman-teman ya. Saya tekan ini nggak bergerak ya, keras, serlaknya keras, tapi alangkah baiknya di double, serlaknya ditambah atau ditutup ya, biar lebih aman starternya kalau mau awet. Yang sekarang udah oke aja lah, masih boleh. Sekarang kita akan lihat bagian giginya. Oke, gomoknya tebel. Menurut saya ini kebanyakan. Ini ya ada bearing di sini. Bearingnya menggunakan bearing bambu ya teman-teman. Jadi sudah kita coba buka dan kita lihat tadi bearingnya, ini bearing bambu ya, bukan bearing Bosch mati. Saya lebih suka kalau Bosch mati, kalau meniru merek Bosch ya. Karena bearing bambu ini kalau ada kerusakan itu agak sulit untuk dibuka. Ya, pengalaman kita ini agak sulit untuk dibuka. Oke, saya rasa itu saja yang sudah penasaran. Rasa penasaran saya sudah saya curahkan, dan ini nanti akan saya rapikan lagi. Oke teman-teman, ini dia gerinda NLG tipe 707 yang sudah kita review habis. Sudah kita tes uji ketahanannya, isi dalamnya. Jadi intinya dari semua yang sudah kita kerjakan tadi, gerinda ini gerinda murah namun memiliki banyak kelebihan menurut saya ya. Kelebihannya diantaranya itu kabelnya panjang. Ini kabelnya panjang, sekitar 2,2 meter. Tenaganya mantap, saya suka tenaganya, oke. Jadi bisa bekerja di rumah yang daya listriknya 900 watt, ini masih bisa digunakan. Bodinya tidak terlalu panas saat kita bekerja lama karena sirkulasi udara di sini sangat baik ya. Ventilasinya ini besar sehingga angin yang lewat itu lancar. Kemudian safety-nya lengkap. Ini ada gagang, ada handle-nya, ada mangkok pelindung dari bunga api. Itu saya suka. Dan yang paling penting adalah spare part-nya ini sama dengan Bosch ya. Mulai dari anker, semuanya hampir 100% sama dengan Bosch. Intinya jika terjadi kerusakan kita bisa mendapatkan spare partnya dengan mudah ya. Review ini murni menurut apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat ya. Tidak ada, kalau menurut saya baik, menurut saya tidak baik, itu akan saya sampaikan. Tapi saya senang bisa berbagi dengan teman-teman. Intinya gerinda ini sangat baik, sangat cocok digunakan untuk pribadi ya, bukan untuk pekerjaan berat ya, bukan untuk heavy duty. Untuk pribadi, untuk di rumah ini cocok sekali. Saya sarankan ini sebagaimana sudah saya jelaskan tadi.